Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di channel Bah Janem. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara men-setting router tenda N301 ini ya. Model N301 ini sebagai router PPPoE ya, modenya PPPoE. Kan pada sebelumnya saya sudah berbagi tutorial tentang cara router tenda N301 ini sebagai access point, sebagai repeater, sebagai mode WISP dan sebagainya. Dan pada kali ini saya akan men-setting tenda N30 ini sebagai router PPPoE. Nah, di sini saya akan langsung berbagi dua cara ya. Cara yang pertama, kita akan menggunakan kabel ya yang dicolokkan ke LAN. Ya, ini yang kedua menggunakan memanfaatkan wireless ya, sistem wireless, jadi nggak pakai kabel. Tampilannya hanya cukup seperti ini, tapi aksesnya atau modenya tetap WSP dan bisa tersambung ke internet. Nah, langkah pertama saya akan menggunakan kabel dulu ya. Ini kabelnya yang dari sumber internetnya ya, karena perbedaannya hanya sedikit saja. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke tutorialnya. Kita beralih ke tampilan handphone, karena saya men-settingnya menggunakan handphone ya, biar lebih simpel. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di tampilan handphone dan routernya pun sudah saya nyalakan. Langkah selanjutnya kita koneksikan ke WiFi, nama WiFi yang dipancarkan oleh tenda N301. Kita nyalakan dulu WiFi-nya. Nah, lalu kita koneksikan ke tenda ya. Ini sudah ada tenda _B35780. Kita koneksikan. Oke, kita tunggu sampai terhubung. Nah, di sini seperti biasa jaga koneksi WiFi. Nah, di sini tersambung tanpa internet. Oke. Kita tutup, lalu kita buka Chrome. Lalu kita ketikkan IP defaultnya 192.168.0.1 lalu oke. Nah, di sini ya, kalau kalian mau menggunakan kabel ya, saya contohkan di sini saya menggunakan kabel dulu ya. Nah, jadi langsung untuk settingannya di sini ya. Jadi connection tipenya silahkan pilih PPPoE. Nah, untuk username dan passwordnya ini biasanya diberikan oleh ISP atau sumber internet, atau misalkan kalian berlangganan ke yang punya server RT/RW-NET, biasanya dikasih username dan passwordnya dari yang pemilik server tersebut ya. Nah, di sini saya sudah punya username-nya yaitu Janem, J besar Janem, seperti itu penulisannya. Passwordnya 12345. Nah, ini masukkan di sini ya untuk username dan passwordnya. Lalu ke bawah di sini nama WiFi-nya kita rubah lagi. Saya contohkan di sini nama WiFi-nya Bah Janem. Oke, lalu passwordnya 1 sampai 8. Biar gampang ya. Nah, seperti ini ya untuk settingan tenda N301 mode PPPoE menggunakan kabel. Jadi langsung disetting di depan seperti itu ya. Jadi yang diisi username dan password yang dari ISP atau dari sumber internet atau dari yang pemilik server, lalu nama WiFi dan passwordnya silahkan dirubah sesuai keinginan kalian. Selanjutnya kita oke. Nah, di sini sudah tersimpan ya. Nama WiFi-nya pun di atas pasti sudah berubah. Nah, ini cara pensettingannya sudah selesai sampai di sini kalau untuk dengan cara kabel ya, menggunakan kabel. Kita langsung cara mencolokkan kabelnya ya, karena ada sedikit perbedaan.
Oke, kita tampilkan lagi ke tenda ya teman-teman. Ini sudah tampilan di router lagi. Jadi kalau untuk tenda, nah kalau untuk sistem PPPoE jangan salah ya, kalau untuk sistem PPPoE nanti WAN-nya ditancapkan di bagian kabelannya maksudnya ditancapkan di bagian WAN ya. Ini untuk mode PPPoE. Lain halnya untuk mode access point atau router biasanya ditancapkan di bagian 1, 2 sampai 3. Nah, kalau untuk PPPoE ditancapkannya di bagian WAN. Ini khusus untuk tenda N301 ya. Seperti itu. Oke. Kita tancapkan dulu ini kabelan yang dari sumber internetnya. Kita tancapkan di bagian WAN. Di sini. Maaf, susah nih. Syaratkan dulu sini. Ya, kita masukkan di bagian WAN. Ya, jadi seperti ini di bagian WAN kalau untuk service atau mode PPPoE. Oke, langkah selanjutnya kita coba untuk koneksinya apakah sudah tersambung atau belum. Kita kembali lagi ke tampilan handphone. Nah, oke teman-teman, ini sudah tampilan handphone kembali dan kita coba untuk koneksinya ya. Kita koneksikan ke nama WiFi tadi itu Bahjanem ya, Bahjanem yang ini. Oke, kita sambungkan. Nah, ini sudah tersambung ya, sudah tersambung. Kita coba speed test. Nah, kita coba speed test. Oke, kita mulai. Nah, ini speed testnya sudah jalan ya. Oke. Nah, karena saya memberikan limitnya itu untuk percobaan di 3 Mbps untuk unduhnya. Ya, terteranya di sini 2,66 Mbps dan untuk uploadnya di 512. Nah, di sini sudah terteranya 0, berapa nih, 0,40 ya. Nah, selanjutnya kita coba buka YouTube. Oke, kita sembarang aja ya, ini untuk contoh. Lewati saja iklannya. Nah, ini udah jalan untuk YouTube-nya juga. Nah, jadi begitu untuk cara koneksi PPPoE di router tenda N01 menggunakan kabel. Oke. Langkah selanjutnya kita akan coba tanpa kabel menggunakan atau memanfaatkan sistem wireless ya, sistem wireless. Oke, kita cabut saja kabelnya. Nah, tadi kan ini masih menggunakan kabel ya. Sekarang kita cabut kabelnya ya. Kita cabut kabelnya. Nah, jadi nanti si router ini akan memanfaatkan sistem wireless. Jadi menangkap sinyal sekaligus mengubah menjadi sistem PPPoE dan dipancarkan kembali. Seperti itu ya, kurang lebih kesimpulannya ya, dengan mode wireless. Karena di servernya PPPoE ini disatukan untuk interface-nya dengan hotspot, jadi kita bisa menangkap sinyal untuk service PPPoE. Oke, kita lanjut ke cara pensettingan mode PPPoE tanpa kabel. Nah, oke teman-teman, ini sudah berada di tampilan handphone lagi. Ini kan masih tersambung ke Bahjanem ya, masih tersambung ke Bahjanem. Kita ke Chrome lagi. Nah, ini kita panggil lagi IP-nya 192.168.0.1.
ya, kita panggil lagi, di reload saja. Nah, ini kan ada pemberitahuan nih, 1/4 uploaded, jadi maksudnya peringatan untuk memasukkan kabelan ya di bagian WAN. Karena saya akan menggunakan atau memanfaatkan sistem wireless atau WLAN ya, atau jaringan apa istilahnya, WiFi hotspot. Jadi saya tidak menggunakan kabel seperti itu ya. Kita tangkap saja sinyalnya menggunakan tenda 301 ini dan sekaligus mengaktifkan mode PPPoE nya. Oke, langkah berikutnya untuk mengganti mode dari kabel ke wireless, kita pilih strip 3 yang ada di pojok kanan atas, lalu ke wireless repeating ya. Lalu di sini silahkan kalian pilih mode WISP ya, mode WISP. Nah, lalu kalian pilih atau arahkan ke WiFi dari server. Kalau misalkan di RT/RW-net biasanya ada server WiFi nama WiFi untuk hotspot voucherannya ya. Jadi di sini saya contohkan ke Kanaya Cell 1 ya, untuk mengambil sinyal dari servernya seperti itu. Pilih Kanaya Cell 1 lalu oke. Tapi jangan lupa itu untuk modenya WISP ya, untuk base station WiFi namanya Kanaya Cell 1. Oke, lalu klik oke, lalu oke lagi. Kita tunggu sampai rebooting. Tunggu sampai selesai rebootingnya. Nah, sudah selesai. Kita koneksikan ulang ke nama WiFi Bahjanem tadi ya. Kita tunggu menghubungkan. Nah, ini sudah terhubung ya. Kalau misalkan ada masuk ke jaringan, jangan diklik dulu, kita kembali dulu ke Chrome lagi ya. Nah, di sini kan udah statusnya connected here's dipastikan dulu ini sudah connectnya ya, sudah connect. Nah, lalu ke bagian strip 3 lagi, ke internet setting. Nah, ini kan pindah nih ke dynamic ya, ke dynamic, masuk ke PPPoE, lalu masukkan yang tadi itu username dan passwordnya yang dari ISP, lalu klik OK ya. Jadi tadi settingan untuk nembak untuk ngambil sinyal dari servernya, dan yang kedua ini untuk servis WiFi nya atau servis mengaktifkan servis PPPoE nya. Nah, di sini kan udah ada nih kan suruh internet gitulah. Oke, setelah ini lalu klik OK. Nah, ini sudah tersimpan, save successful. Lalu ke WiFi lagi. Nah, sekarang boleh di OK, atau bisa dimatikan dulu ya. Tapi biasanya connect otomatis ya, seperti itu, terhubung otomatis gitu. Tinggal tunggu aja, paling hitungan detik lah. Nah, kan langsung tersambung. Ini tanpa kabel, jadi di routernya tidak pakai kabel, tapi memanfaatkan sistem wireless ya, yang dipancarkan menangkap sinyal dari hotspot atau dari server ya, nama WiFi yang dipancarkan oleh server. Nah, selanjutnya kita coba cek lagi ke speed test. Oke, kita hubungkan. Biasanya kalau sinyalnya bagus, ini tidak jauh berbeda ya. Tadi kan 2,66 untuk unduhnya atau untuk downloadnya, dengan limit yang sama. Nah, kalau menggunakan wireless juga biasanya kalau sinyalnya bagus nggak terlalu jauh berbedanya, tuh kan. Ini dapatnya 2,61. Nah, untuk uploadnya limitnya kan 512. Tadi itu dapat 0,4 ya, 0,40.
Nah, di sini 0,41. Jadi tidak ada perbedaan mau pakai kabel ataupun pakai sistem wireless seperti itu. Oke. Nah, kita coba YouTube-nya tuh udah jalan kan? Seperti ini. Nah, YouTube-nya pun udah jalan. Internetnya pun udah jalan. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi di cara cara setting menggunakan kabel ataupun tanpa kabel seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dari saya cukupkan dulu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.